Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas segala hidayah, inayah dan iradah Allah, karena sampai malam ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk mengisi kesehatan kita, untuk mengisi waktu luang kita dengan amalan-amalan yang berkualitas yang insya Allah menjadi catatan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada Quran surat Al-Maidah ayat 59. Tentu saja kajian malam ini bertemakan terkait dengan kaum yang paling buruk tempat kembalinya, atau kaum yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan cemoohan-cemoohan orang Yahudi dan Nasrani terhadap ajaran agama Islam. Di antaranya adalah terkait dengan azan, yang sebelumnya mereka mencemooh tentang panggilan azan. Maka Allah pun menurunkan ayat-ayatnya guna meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, bahwasanya orang-orang yang menyerang Islam baik secara fisik maupun secara pikiran, tentu saja mereka bukan mencari kebenaran, namun dikarenakan sikap cemburu mereka, sikap dengki mereka terhadap ajaran Islam yang lurus. Maka sebelum kita kaji, yang kita ambil rujukan utama kita dari tafsir Ibnu Katsir, maka marilah kita membaca bersama-sama ayat ini. Seperti biasa, saya dulu baru ibu bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan indallah. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan indallah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah
ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat tagut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ya, kita artikan perlafaz. Qul, katakanlah, ya ahlal kitabi, hai ahli kitab, hal tangkimuna, apakah kalian memandang salah, minna, dari kami, illa an amanna, hanya karena kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kepada apa saja yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan apa saja yang diturunkan sebelumnya, wa anna aksarakum, sedangkan kebanyakan kalian, fasiqun, benar-benar orang yang fasik. Qul, katakanlah, hal unabbiukum, apakah akan aku beritakan kepada kalian, bisyarrin, dengan yang lebih buruk, min dzalika, dari hal itu, masubatan, balasan, indallahi, di sisi Allah, man la'anahullahu, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan yang dimurkai atasnya, wa ja'ala minhum, dan Allah menjadikan di antara mereka, al-qiradata, menjadi kera, wal khanazira, dan babi, wa abada toguta, dan yang menyembah togut, ulaika, mereka itulah, syarrun makanan, lebih buruk tempatnya, wa adallu, dan lebih tersesat, ang sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Nah, ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, bagaimana sikap orang Yahudi dan Nasrani mengolok-olok agama kita atau mengolok-olok ajaran agama Islam. Di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, karena Nabi Muhammad ini langsung yang mendengar, yang menerima celaan dan cemoohan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika di Madinah.
Dan ini pun tentu saja berlaku bagi umatnya, yang dimana setiap zaman itu pasti menerima celaan dan cemoohan dari orang-orang kafir, bahkan dari orang-orang Islam itu sendiri. Lihaulai, katakanlah kepada mereka, alladzina takhadhu dinakum, yang membuat agama kalian, yang menjadikan agama kalian huzuwa wa la'iban, sebagai bahan ejekan dan permainan. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya yang disebut dengan permainan bukan bermain sepak bola atau yang lainnya, tapi mengatakan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Min ahlil kitab, yaitu dari golongan orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, hal tankimuna, apakah kamu memandang kami salah? Apakah kamu menganggap kami salah? Illa an amana billahi, hanya karena kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablu, dan kami beriman kepada apa saja yang diturunkan sebelumnya, yaitu diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an. Halakum alaina, apakah kalian menilai kami mat'anun, salah, au aibun, atau tercela, illa hadza, hanya karena itu, hanya karena ajaran kami benar, hanya karena kami mengikuti nabi akhir zaman, hanya karena kami mengimani umat-umat terdahulu atau ajaran-ajaran nabi terdahulu, kalian menganggap kami salah. Wa qauluhu, dan firmannya, wa anna aksarakum, padahal sebagian kalian fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Artinya kalian tahu ajaran yang benar, namun kalian menyimpang. Kalian tidak mengikuti ajaran yang benar, malah merubah isi kitab kandungan yang diturunkan kepada kalian. Sehingga orang fasik itu adalah orang yang mengetahui akan ajaran agama, namun mereka masih saja melanggarnya, maka disebut sebagai orang yang fasik. Ma'tufun, nah kata ana aksarakum fasikun, makna dari padahal kebanyakan kalian adalah orang-orang yang fasik, ini diatapkan kepada firman-Nya, an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu, hanya karena kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan sebelumnya, baik kitab suci sebelumnya maupun para nabi sebelumnya. Wa amanna, dengan kata lain dapat disebutkan kami beriman, bi anna aksarakum fasikun, kami beriman sedangkan kalian kebanyakan orang-orang yang fasik. Sejarah mencatat bahwasanya hei kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani, sudah banyak yang tahu sejarah kalian, bagaimana kalian menyembah patung anak sapi, bagaimana kalian mengkhianati perjanjian dengan Nabi Musa, bagaimana kalian mengkhianati perjanjian dengan Nabi Isa dan yang lainnya. Itu sudah pada tahu. Sedangkan kalian fasikun, fasik, melanggar, diperintahkan untuk taat, ya. Ketika Nabi Musa pergi, malah tetap saja membuat patung anak sapi, menyembah patung anak sapi. Udah tahu itu teh salah, tapi tetap dikerjakan. Itulah orang-orang fasik. Kalian mencemooh kami salah, padahal kalian sendiri yang banyak melakukan kesalahan. Maksudnya khorijuna anit thoriqil mustaqim. Nah, fasik itu ialah khorijuna, keluar dari jalan yang lurus, ya, yakni menyimpang darinya. Nah, mengapa di sini mereka masih mencela terhadap kita yang beriman kepada kitab sebelumnya? Padahal kan mereka termasuk kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Tapi mengapa di sini mereka pun masih mencela? Padahal kita juga mengimani Nabi Isa, kita juga mengimani Nabi Musa.
Kita mengimani kitab Injil, kita mengimani kitab Taurat. Lantas mengapa mereka masih mencemooh kita? Maka dalam tafsir At-Tabari ada sebuah riwayat yang menyebutkan bersumber dari Alqamah. Alqamah itu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mempertanyakan, "Hai Muhammad, kamu beriman kepada siapa?" gitu kan. Maka Nabi Muhammad beriman kepada nabi-nabi, ya, beriman kepada risalah yang sama diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Siapakah nabi-nabi itu? Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ketika menyebutkan Nabi Isa, mereka geleng-geleng kepala. Artinya kami tidak mengimani Isa bin Maryam dan risalah yang dibawanya. Maka kamu seburuk-buruknya orang yang mengatakan hal itu. Nah, jadi kan mereka teh menganggap kita itu salah dengan mengimani Nabi Isa alaihi salam. Yaitu dalam tafsir At-Tabari. Maka mereka pun mencemooh kita dengan mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, ya. Kita mengimani, bukan mengikuti ajaran Nabi Isa yang sekarang diklaim sebagai Nabi Isa yang membawanya, ya. Namun kita mengimani bahwasanya dulu memang ada nabi yang diutus, yaitu Nabi Isa. Kita wajib mengimaninya. Adapun kitab Injil itu di dalamnya terdapat sebuah risalah yang mengatakan akan ada kedatangan nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Nah, itu yang disembunyikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Musa disembunyikan oleh mereka. Maka mereka disebut dengan walad dolin, orang-orang yang tersesat. Sedangkan orang-orang Yahudi magdubi, yaitu yang dimurkai. Nah, kemudian pada ayat berikutnya diterangkan, summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad dan umat yang akan menghadapi cemoohan-cemoohan dari orang-orang ahli kitab, hal unabbiukum, apakah akan aku beritahukan kepada kalian bisyarin, dengan sesuatu yang lebih buruk daripada tuduhan-tuduhan kalian kepada kami. Padahal kami beriman, kalian tidak merasa rugi, yang gitu. Maka akan diberitahukan tidak, ya, yang lebih buruk tentang tuduhan-tuduhan kalian kepada kami. Kamu menganggap kami salah, kamu menganggap bahwasanya ajaran kami sebagai ajaran yang kacau, maka perhatikan nenek moyang kalian, gitu kan. Bisyarrin, dengan sesuatu yang lebih buruk, min dzalika, daripada hal itu, yaitu orang-orang yang fasik, masubatan, pembalasannya indallahi, di sisi Allah. Ai hal ukhbirukum, apakah harus aku kabarkan kepada kalian, ceritakan kepada kalian, bisyarrin, dengan sesuatu yang lebih buruk, jazain indallahi, balasan di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, mimma tadunnunahu bina, daripada apa yang kalian duga terhadap kami. Wahum antum, yang melakukan demikian itu adalah kalian sendiri. Kalian sendiri cemoohaneun, kalian sendiri hinaeun, kan gitu ya bahasa kita mah. Nah, di sini dilanjutkan, Imam Ibnu Katsir menuliskan alladzina hum muttasifuna bihadhihi sifatil qasirah, karena semua sifat yang disebutkan oleh Allah melalui firman-Nya adalah ada pada kalian. Itu orang-orang yang lebih buruk itu ada dalam diri kalian. Faqauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, man, yaitu orang, la'anahullahu, yang Allah laknat. Maksudnya ab'adahu min rahmatihi, dijauhkan dari rahmat Allah. Sehingga orang yang dilaknat oleh Allah itu termasuk orang-orang yang dijauhi dari rahmat Allah. Berarti tidak ada hubungannya orang yang kaya raya dapat rahmat dari Allah, tidak ada hubungannya, ya. Jadi rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah, bukan berarti materi, ya, bukan materi. Jadi
alhamdulillah rezeki anak soleh gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya ya antara dapat keberuntungan harta dengan anak soleh. Ada kan anak soleh juga yang tidak punya apa-apa gitu kan. Ada yang tidak soleh juga banyak hartanya. Nah gitu ya. Nah sehingga mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Yang disebut rahmat itu contohnya seperti seorang ibu sayang kepada anaknya ketika ia melarang anaknya bermain pisau. Meskipun anaknya meronta-ronta, ngamuk, ingin main pisau. Ya, itu rahmat. Ya, jadi bukan kasih pisau, bukan. Jadi penolakan seorang ibu itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Termasuk seorang guru yang memarahi murid-muridnya bukan karena ambek atau ngewa ya, tapi karena sayang nyaah kepada murid-muridnya. Nah itulah disebut dengan rahmat. Kemudian balasan yang kedua, wa ghadiba alaihi, dan dimurkai, magdubi, dimurkai ae godoban, Allah murka kepada mereka, la yardo, dan tidak akan ridho ba'dahu abadan, sesudahnya untuk selama-lamanya. Tuh, tidak akan mendapatkan ridho Allah. Padahal kita sholat, kita mengaji, semuanya adalah mencari ridho Allah. Nah, orang yang godiba, dimurkai oleh Allah, itu tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan Allah menjadikan di antara mereka, berarti tidak semuanya, minhum, di antara mereka, al-qiradata, menjadi monyet, wal khanazira, dan menjadi babi. Ya. Al-qiradata jama dari kirdun ya. Kirdun itu kera ya, monyet. Wal khanazir jama dari khinzir. Kama taqaddama bayanuhu fi suratil Baqarah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, kunu qiradatan khosi'in, yaitu sebagaimana yang masyhur, yang terkenal kisah ketika salah satu penduduk yang di dalamnya merupakan penduduk Bani Israel, kaum Yahudi ya, yang berada di tepi pantai, yang kebanyakan mereka adalah nelayan, dan ketika hari Sabtu, hari Sabat ya, itu mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi hari Sabtu dihususkan untuk beribadah kepada Allah. Mereka dilarang untuk melakukan perdagangan atau transaksi yang lainnya, termasuk mencari ikan ya. Tapi kan mereka melakukan helah ya, helah teh jadi dalih ya, helah siasat gitu ya. Karena dari hari Ahad, hari Minggu sampai hari Jumat itu ikan-ikan tidak ada. Ketika hari Sabtu ikan-ikan ada ya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, mereka sendiri yang memilih sebagai hari Sabtu. Awalnya hari Jumat ya. Namun mereka memilih hari Sabtu ya. So pilihan kamu sendiri gitu kan. Ibadah khusus untuk kepada Allah. Tapi sebagai ujiannya seperti itu ya. Sehingga kita gitu hese ditidurkeun ya. Ketika bade azan tunduh, nah gitu ya. Nuju pangaosan tunduh, beres pangaosan nah. Ya biasa kan gitu ya punya gitu. Biasa gitu ya. Nah atuh tadi menit tunduh pisan gitu kan. Nah sama ketika hari Sabtu pun ya, itu ikan-ikan ada, maka mereka membuat siasat, kita tidak memancing, sehingga Jumat sorenya ada yang mengatakan pendapat itu menggali ya. Jadi ketika ombak datang, mereka menggali pesisir pantai itu, sehingga ketika mereka ombak datang membawa ikan, ikannya masuk ke lubang itu, sehingga ketika ombaknya kembali ke laut, ikannya tidak bisa kembali karena dalam kolamnya ya. Kan pantai gini ya Bu ya, landai kan gitu. Ini kan ini ya ombak ser gitu kan. Ikan-ikan kan ke bawah. Namun ketika mereka gali bagian ininya ke bawah, sehingga ketika ombak ke sini, ikannya ke bawah. Ikan nggak bisa ke atas lagi. Karena landai, ombaknya kembali lagi kan seperti itu ya. Kan ya. Sehingga hari Sabtu ikan-ikannya ke bawah ke kolam itu. Ya, ketika hari Minggu paginya, Ahad paginya, mereka kembali dan menjumpai ikan-ikan yang banyak. Ketika ditanyakan kenapa kamu mancing ikan, menangkap ikan di
hari Sabtu. Kami tidak memancing ikan hari Sabtu gitu kan. Ikan-ikannya masuk kolam kami kan gitu ya. Salahkan ikan gitu ya. Ya, seperti pernyataan dulu ya ketika kapal asing masuk ke wilayah Indonesia gitu ya. Kan langsung kan dikawal oleh kapal perang asing itu kan, dihalangi oleh kapal-kapal kita gitu ya, TNI. Kan gitu ya bilangnya. Kapal perang asing itu ya melindungi nelayan-nelayan orang asing itu. Kenapa? Karena mereka mengejar ikan-ikan yang masuk ke perairan Indonesia. Jadi gitu. Seperti itu ya, jadi pengakuannya. Mereka mengejar ikan-ikan itu di wilayah bebas, tapi karena masuk Indonesia mereka terpaksa ya masuk ke wilayah Indonesia. Kan gitu ya, kan helah gitu ya, lucu. Nyalahkeun ikan. Ikan yang salah gitu kan. Tapi kan Allah Maha tahu. Akhirnya kunu kirodatan khosiin, jadilah mereka kera-kera yang hina ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang tua menjadi kera sedangkan yang muda menjadi babi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya laki-lakinya menjadi kera, perempuannya menjadi babi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sifatnya ya, sifatnya yang dirubah seperti kera dan babi. Karena insya Allah ayat tentang barang Yahudi dilaknat menjadi monyet dan babi itu ada dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah ini, dan juga dalam surat Al-A'raf ayat 160-an gitu, 162 atau 65 atau 66. Tadi sini pun Imam Ibnu Katsir menyebutkan kama sayati idohuhu fi suratil Al-A'raf, dan seperti akan diterangkan nanti dalam tafsir surat Al-A'raf insya Allah. Kemudian ada yang mengatakan apakah babi-babi yang sekarang ada dan monyet-monyet yang sekarang ada itu berasal dari Bani Israil yang dikutuk jadi kera dan babi gitu kan ya. Dibalik ya dengan teori evolusi. Teori evolusi itu monyet jadi manusia ya. Insya Allah kita di sini tidak sudi ya disebut turunan monyet. Kalau yang mau teori itu silahkan ya. Kita mau tetap dari tanah ya. Kita dari tanah ya, bukan dari monyet. Nah, di sini ada yang beranggapan apakah benar monyet-monyet yang sekarang itu dan babi-babi yang sekarang itu berasal dari orang Yahudi yang dikutuk? Ya, di sini hadis riwayat Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai kepadanya. Qala, ia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya anil kirodati wal khonazir, tentang kera dan babi. Ahia mimma masahullahu ta'ala. Nah, apakah kedua binatang itu berasal dari kutukan Allah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, innallaha lam yuhlik qauman. Sesungguhnya Allah tidak pernah membinasakan suatu kaum. Jadi maksudnya tidak membinasakan langsung semuanya gitu kan. Au qala lam yamsah qauman, atau beliau mengatakan bahwa Allah belum pernah mengutuk suatu kaum. Fayaj'al lahum naslan wala aqiban, lalu menjadikan bagi mereka keturunan dan anak cucunya. Wa innal qiradata wal khonazira, dan sesungguhnya kera dan babi yang telah ada ya, yang sekarang itu kanat qabla dzalika, memang sudah ada sebelum hal itu. Karena kan kalau kita baca lagi di banyak tafsir, orang-orang yang dijadikan kera dan babi itu hanya hidup 3 hari, setelah itu mereka mati gitu ya. Jadi tidak jadi manusia lagi, tapi justru mati dan tidak hidup berumur panjang ya. Nah, kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa abadat toguta, dan orang-orang yang menyembah togut. Nah, ini termasuk golongan yang keempat. Jadi satu tadi adalah orang yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, godiba alaihi, orang yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, yang dijadikan oleh Allah menjadi kera dan babi. Dan yang keempat adalah yang menyembah togut. Itulah seburuk-buruk orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang buruk dibanding dengan celaan-celaan mereka kepada kita.
Nah, di sini ternyata ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Katsir menyajikan kepada kita tentang perbedaan pendapat membaca kata abada. Wa quri'a wa abada togutu dibaca abada ala anahu fi'lun madin, bahwasanya abada fi'il madi, kata kerja lampau, telah beribadah. Abada ya'budu abadan abidun ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun ma'badun mi'badun ubida yu'badu. Nah ya. Jadi kalau anak-anak pajagalan mualimin tah pendak sareng abi eta diajarkeun nok talar gitu kan. Kayak gituan punya, tapi udah dijelaskan nanti apa maknanya. Watogutu, watoguta dan togut mansubun dijadikan mansub. Jadi dia orang yang buruk itu menyembah togut bihi ae waju ila minhum, ya mereka yang menjadikan man abada toguta orang yang menyembah togut. Wa quri'a dan kedua, dah upami di mushaf ibu bapak abadanya punya. Nah ada yang lain membacanya wa abada toguta, abada togut, abdanya bukan fiil, bukan kata kerja tapi isim, kata benda. Wa abda toguta bil idofati ala annal makna, dengan dimudofkan artinya adalah wa ja'ala minhum khodama toguti, dan Allah menjadikan di antara mereka orang-orang yang mengabdi kepada togut ae khudomatu wa ubaiduhu, yakni pengabdi dan budak togut, ya pengabdi togut. Ada lagi yang mengatakan wa quri'a ada yang dibaca wa ubuda toguta, ubuda toguta ala anahu jam'ul jam'i dalam bentuk jamak, bentuk tunggalnya abdun wa ubaidun wa ubudun adalah abdun, bentuk jamaklah abidun, ya mislu simarin wa sumurun seperti bentuk simar dan sumur. Hakaha Ibnu Jarir anil A'mas, inilah menurut riwayat Ibnu Jarir dan Al-A'masi. Nah, kemudian ibu bapak sekalian, wa hukiya an Buraidata al-Aslami anahu kana yaqra'uha wa abidu togut, panjang bu aina wa abidu togut wa an abi wa ibni Mas'udin wa abadu, ya ini menurut riwayat Ibnu Jarir dari Abu Ja'far Al-Qori anahu mereka mengatakan wa ubida togut. Jadi macam-macam punya, ada abada, ada abda, ada abudu, ada abadu, ada ubida. Ala annahu maf'ulun malam yusamma fa'iluhu tsummastaba'ada maknaha, ya yang tidak disebutkan fa'ilnya tapi bacanya dinilai oleh Ibnu Jarir jauh dari makna. Wa zahiru, nah padahal makna lahiriahnya anahu labuda fidzalika, hal ini tidak jauh dari makna yang dimaksud. Li anahada mimbabi ta'rid bihim, mengandung makna sindiran, menyindir mereka, ya yang menyembah togut, ya di kalangan kalian. Namun kesimpulan Imam Ibnu Katsir, wa kullu hadhil qiraati, semua qiraah yang disebutkan di atas yarji'u maknaha ila annakum ya ahlal kitab ta'inina fi dinina. Kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya kalian hai ahli kitab mencela agama kami, ya. Walladhi huwa tauhidullah, yang dimana agama kami itu yang mentauhidkan Allah, wa ifraduhu dan mengesahkannya, bil ibadati dalam hal ibadah, duna masiwahuma tanpa ada selain darinya. Wa kaifa yasduru minkum hadza, dan maka mengapa timbul dari kalian sikap seperti itu. Wa antum qad wujida minkum jami'u madzukira, padahal semua yang tersebutkan ada pada diri kalian, yaitu kalian dilaknat oleh Allah, kalian dimurkai oleh Allah, kalian dijadikan kera dan babi nenek moyang kalian, dan kalian juga menyembah taugut. Mengapa kalian mengejek, mengolok-olok agama kami, sedangkan 4 hal tadi ada dalam diri kalian dan nenek moyang kalian. Walihada qala, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika syarrun makanan, mereka itu lebih buruk tempatnya, ae mimma tazunnuna bina,
yakni lebih buruk daripada apa yang kalian duga dan kalian tundukkan terhadap kami, ya. Kalau kita togut kan dari kata togo, ya. Togo artinya melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, ya. Innal insana layat go. Sesungguhnya manusia melampaui batas. Melampaui batas. Ada juga disebut dengan kesesatan, ya. Karena fitugyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam tugyanihim, kesesatan mereka. Kadzdzabas samudu bitogwaha. Kaum Samud telah mendustakan dengan kesesatannya. Nah, kata togut diartikan sebagai melampaui batas dalam hal melakukan kezaliman dan juga, ya, menyembah selain kepada Allah atau menjadikan sesembahan, menjadikan sesuatu yang ditaati selain Allah. Fama yakfur bit toguti, ya. Nah, terakhir wa adallu an sawa'is sabil, dan itulah lebih sesat dari jalan yang lurus. Wa hadza mim babi istimali af'ala tabdili fi ma laisa fi tarafil akhar. Ungkapan ini termasuk ke dalam bab pemakaian af'al tafdil tanpa menyebutkan pembanding pada sisi yang lainnya. Jadi maksudnya gini, Bu, tafdil itu lebih, kabirun besar, akbaru lebih besar. Jadi kalau lebih besar kan ada perbandingan. Misalkan HP lebih besar daripada cincin. Nah, kan ada pembanding, ya, lebih besar. Namun kalau ini adanya isim tabdil lebih tersesat, tidak ada pembandingnya. Emang ada sesat yang kecil, nah gitu, ya. Jadi ada pembandingnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan, ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarra wa asanu makilan. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Memang ada pembanding antara surga dan yang lainnya, kan gitu, ya. Tidak ada banding kan, tetapi satu surga yang paling baik itu. Nah, seperti itu, Bapak. Sehingga kalau kita simpulkan, ya, dari uraian-uraian tadi bahwasanya satu, ini merupakan kaum yang lebih buruk apabila sifat-sifat ini ada pada seseorang meskipun dia seorang muslim. Satu, dijauhkan dari rahmat Allah, yaitu dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua, dimurkai oleh Allah, ya. Artinya Allah tidak ridho kepadanya. Yang ketiga, yaitu mereka dijadikan kera dan babi. Dan yang keempat, yaitu mereka menyembah togut. Sehingga kesimpulannya, salah satu kebencian dari orang kafir terhadap orang Islam adalah karena, ya, keyakinan umat Islam tentang kesesatan ajaran mereka. Karena kita benar, mereka salah, mereka mencemooh kita, mereka benci kepada kita. Dan yang kedua adalah ayat ini tidak menyatakan tentang agama yang dilaknat itu yang salah. Tapi orang-orang yang mengklaim sebagai orang Yahudi, orang-orang yang mengklaim seorang Nasrani, itulah yang buruknya. Jadi ini menilai, bukan menilai agama, tapi menilai orang-orang yang melakukan. Islam kasar-kasar, ya, tuh kan, jadi nyalahkan Islam pada orang-orang Islam, ya. Sama, jadi mengajarkan Al-Quran tidak mengejek atau tidak memburukan suatu agama, tapi memburukan orang-orang yang justru mendurhakai agama mereka sendiri. Dijadikan monyet dan babi karena mereka melanggar ajaran mereka sendiri, bukan ajaran Islam, tapi ajaran mereka sendiri. Mereka dimurkai bukan karena melanggar ajaran Islam, tapi ajaran mereka sendiri. Kenapa disebut kera dan babi? Karena kera memiliki sifat bentuk yang memiliki aurat, ya. Jadi aurat yang mencolok itu warnanya, ya. Sehingga kera itu diibaratkan yang tidak tahu malu dan harus dicambuk ketika ingin taat. Begitupun orang Yahudi dan bahkan orang Muslim harus diberi sanksi dulu, diberi azab dulu, diberi peringatan dulu, baru taat, kan gitu, ya. Nah, jangan seperti itu orang Muslim juga. Babi, yaitu hewan yang tidak memiliki cemburu, salah satunya. Artinya babi kan dengan siapa aja, beda dengan hewan yang lain. Hayam kan, Pak, gerlut heula gitu.
ucing kan garelut heula gitu kan, jantan sareng jantan gitu kan, garelut heula, ai babi mah henteu gitu kan, mangga we saha wae sok mangga gitu. Begitupun ketika manusia ingin dengan siapa saja kan, berarti itu pun sama dengan babi, dilaknat oleh Allah. Sehingga kalau orang dengan siapa saja, nah itu maupun dia Islam atau yang lainnya sama kan dengan perkara ini gitu kan. Jadi itulah di antara kesimpulan dari ayat-ayat ini, sehingga kita bukan benci Yahudi Nasrani tapi menjadi pelajaran untuk kita, jangan sampai sifat-sifat yang diterangkan itu melekat pada diri kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan dan yang lainnya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.